Kita perlu Tuhan, dan hanya Kristus yang datang untuk memerdekakan kita dari kutuk dosa dan daripada kutuk maut. Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita bersyukur kita masih dapat bertemu dalam ibadah online. Meski Jumat lalu, Jumat Agung, kita tidak mengadakan ibadah baik online maupun onsite. Tapi pagi ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Kristus bagi kita umat Tuhan yang selalu setiap tahun kita merayakannya. Karena kita bersyukur bahwa Tuhan sudah bangkit, Dia sudah merdeka, dan kemerdekaan Tuhan dari kuasa maut memerdekakan kita semua dari belenggu dosa. Pagi ini firman Tuhan saya beri judul kemerdekaan Kristen. Kita akan baca dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Tuhan Yesus telah merdeka dari kuasa maut, dan pagi ini Dia bangkit, merupakan hari Paskah. Hari yang ketiga Dia bangkit dari kubur dan merdeka buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus mau kita merdeka di dalam Kristus, sebabnya kita harus berdiri teguh. Jangan lagi mau diperhambakan oleh kutuk dosa dan perhambaan dosa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Jangan sampai kita masih hidup dan ada di dalam belenggu dosa dan perhambaan dosa. Saudara, manusia jatuh ke dalam dosa dari semasa Adam dan Hawa. Sudah diperbudak dan dikandung di dalam dosa. Manusia butuh kemerdekaan, dan hanya Kristus yang mampu melakukan hal itu. Kita diselamatkan bukan oleh karena kebenaran kita, kepandaian kita, kekudusan kita yang kita anggap sebagai orang yang sudah hidup dan Tuhan dalam kebenaran. Bukan semua itu, saudara, tetapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, Yesus Kristus yang telah diberikan kepada kita semua. Kalau kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 2 dan 3 di sana disebutkan, diceritakan mengenai sunat. Ya, kita tahu bahwa Yesus disunat pada hari yang ke-8 setelah Dia lahir. Kalau tidak disunat menurut hukum Taurat, kita tidak akan selamat, saudara. Ya, tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau hanya menyunatkan diri, tapi tetap hidup di dalam belenggu dosa, maka itu akan menjadi percuma. Karena itu adalah hanya melakukan hukum Taurat belaka. Tetapi ingat, saudara, bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Bukan siapa-siapa, bukan menyunatkan diri. Semua manusia boleh mencari keselamatan kemana-mana. Sebaik-baiknya manusia itu hanya merupakan seperti kain lara, kata firman Tuhan. Hanya seperti kain kesumba, kain kirmisi. Dan hanya Yesus sajalah yang sanggup menyelamatkan kita dan memerdekakan kita. Bagian manusia adalah hanya kita membuka hati kita kepada Tuhan. Tuhan masuk dalam hati kita, memberikan kemerdekaan karena Dia sudah bangkit hari ini. Kemerdekaan yang penuh kita miliki yang Tuhan berikan kepada kita. Isa Al-Masih datang ke dalam dunia menjelma sebagai manusia, dan manusia hanya membuka hati saja, ya, karena manusia butuh Tuhan dan tidak akan selamat kalau dia tidak terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena kita perlu kemerdekaan, saudara, dari kutuk dosa. Kristus mati di kayu salib yang kita peringatkan sebagai Jumat Agung 2 hari yang lalu. Dan ada darah yang tertumpah untuk kita semua bisa merdeka. Setiap orang yang perlu diselamatkan, dia perlu merendahkan diri, datang kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara, sering kali kita mendengar mereka mengatakan bahwa orang yang sakit yang membutuhkan dokter, bukan orang yang sehat. Orang yang merasa dirinya sudah benar dan tidak perlu penebusan dan kemerdekaan daripada Tuhan, mereka pasti tidak akan mau datang kepada Tuhan Yesus. Tapi justru kita semua orang berdosa, yang kita sudah lahir dalam dosa, karena sudah dikandung di dalam dosa sejak Adam dan Hawa. Kita butuh penebusan, kita butuh pengampunan, kita butuh kemerdekaan. Itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang
memerlukan percikan darahnya, dia akan selamat. Kenapa bangsa Indonesia perlu merdeka, saudara? Karena hidup dalam penjajahan itu sangat tidak enak, saudara. Ya, hidup dalam penjajahan sangat tidak enak, dan untuk merdeka diperlukan pengorbanan. Yang sudah pasti banyak darah yang ditumpahkan oleh pahlawan-pahlawan kita pada waktu itu. Bahkan mereka telah berguguran menjadi pahlawan bangsa oleh karena kemerdekaan. Kita tidak bisa merdeka sendiri, saudara. Kita perlu Tuhan, dan hanya Kristus yang datang untuk memerdekakan kita dari kutuk dosa dan daripada kutuk maut. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Hanya ada satu Tuhan di bawah kolong langit ini yang bisa menjadi Tuhan kita dan menyelamatkan semua kehidupan kita. Dia akan mendapat hidup yang kekal kalau saja mau datang kepada Tuhan. Saudara, setiap kali minum perjamuan kudus, saya selalu merenung dan menyadari bahwa darah Tuhan Yesus sangat berkuasa, saudara. Itu sebabnya pada waktu saya memegang roti dan saya memegang anggur, saya selalu merenung sejenak sebelum hamba Tuhan, sebelum Bapak Gembala mengatakan sesuatu. Dan saya katakan kepada Tuhan dalam hati dan berdoa dan katakan, Tuhan, darah-Mu ini sangat berkuasa, Tuhan. Biarlah darah-Mu ini bukan hanya memberikan kemerdekaan buat saya, menyucikan dosa saya, tapi biarlah darah-Mu ini boleh juga menjadi berkat dan tercurah bagi keluarga besar saya, baik yang sudah terima maupun yang belum terima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Juga bagi bangsa, bagi dunia ini, biarlah darah-Mu benar-benar tercurah bagi semuanya. Karena tidak akan ada kemerdekaan di luar Kristus. Hanya di dalam Dialah yang bisa memberikan kemerdekaan, supaya kita bisa terbebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Kita baca dalam Galatia 5 ayat yang ke-16, saudara. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 saya bacakan buat kita semua. Hidup menurut daging dan roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Setelah dimerdekakan, kita pasti akan hidup di dalam roh dan iman oleh Kristus. Bapak Ibu sekalian, respon kita setelah kita merdeka adalah kita harus berdiri teguh. Kita harus selalu dalam posisi yang siap dan tidak boleh santai. Tidak boleh santai. Harus selalu dalam posisi yang siap, saudara. Karena iblis tidak akan senang melihat kita yang sudah dimerdekakan. Iblis tidak akan senang melihat kita yang sudah dimerdekakan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ketika kemerdekaan Indonesia telah diraih, maka bangsa Indonesia pun masih bisa dijajah. Oleh siapa, saudara? Oleh mereka yang sakit hati, oleh mereka yang kecewa. Masih bisa dijajah. Sebabnya kita harus berdoa buat pemerintah kita supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Supaya kita, bangsa kita ini benar-benar merdeka dan tidak akan pernah dijajah lagi. Karena ketika kita jatuh lagi ke dalam dosa setelah kita dimerdekakan, maka kehidupan kita itu akan jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, setelah kita dimerdekakan, kita harus benar-benar, kata firman Tuhan, berdiri teguh, selalu siap, dan jangan pernah dalam keadaan santai, saudara ya. Jangan serahkan diri kita kembali kepada hamba-hamba dosa. Ada orang yang masih tinggal di dalam kepahitan, mereka suka sekali memelihara sakit hati, sehingga tinggal dalam kepahitan, dalam sakit hati, dalam iri hati, dalam kekecewaan, bahkan mereka masih senang untuk kejar mammon, saudara. Dan kesukaan mereka sesaat mereka pelihara, saudara. Dan tidak jarang orang mereka juga masih memelihara kesombongan, perlu diakui. Itu merupakan juga dosa perhambaan dan perhambaan yang masih mereka pikul. Padahal Tuhan Yesus bangkit hari ini. Dia sudah memerdekakan kita semua dari semua dosa, perhambaan. Kalau saja kita mau bersedia menerima semuanya itu. Tuhan sudah memerdekakan kita, dan jangan mau jatuh lagi dan masuk dalam kuk perhambaan. Agar tidak lagi diperbudak oleh perhambaan itu. Kita harus berdiri teguh di atas iman yang teguh, saudara. Ya. Dan jangan hidup santai. Sekali lagi firman Tuhan katakan jangan hidup santai. Dan sehingga tidak mudah digoyangkan oleh angin-angin pengajaran yang palsu pada hari-hari ini dimanapun sudah banyak berada, saudara. Bapak Ibu sekalian, jangan mau tinggal dalam sakit hati dan kepahitan.
Minggu lalu kita mendengar berita bahwa ada teroris bunuh diri, orang bunuh diri di gereja katedral Makassar, saudara. Ya, beberapa hari yang lalu kita juga mendengar ada teroris juga masuk ke gedung Mabes. Saudara tahu, teroris itu adalah mereka yang direkrut pada saat mereka sakit hati, kecewa. Nah, saudara, kalau kita sudah dimerdekakan, jangan pernah mau hidup terus dalam sakit hati dan kepahitan. Akan direkrut kembali oleh si iblis, saudara. Kita masuk dalam perhambaan dosa kembali. Jauhkan itu semuanya, saudara. Kita harus punya konsep pemahaman firman Tuhan yang benar, supaya pada waktu orang datang kepada kita dan mau melakukan hal-hal yang membuat dia sakit hati, kecewa, kepahitan yang terus bertumbuh, pada waktu mereka membawa gosip-gosip kepada kita, baik gosip orang lain ataupun gosip hidup kita yang disampaikan oleh orang lain, pada waktu mereka datang, kita harus punya pemahaman firman Tuhan yang benar dan katakan kepada mereka bahwa saya hanya punya 2 tangan untuk menutup kuping saya kiri dan kanan, dan saya tidak punya 3 tangan untuk mulutmu. Sebabnya jangan pernah bergosip kepada saya. Saudara, kita dalam hidup ini kita harus punya prinsip, saudara. Sebab kalau tidak, saya katakan tadi, percuma kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita akan kembali diperhamba oleh dosa itu semua. Kita harus punya prinsip, setiap kita sudah dimerdekakan dari kutuk dosa dan maut. Kita berjuang bersama dengan Tuhan untuk membebaskan kita dan kutuk dosa maut, untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan, dan kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 kita baca, saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana respon kita setelah kita tahu bahwa kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus? Jangan pernah kemerdekaan itu kita pakai untuk menyelubungi dosa kita. Ya, mentang-mentang udah merdeka, kita mencoba melakukan hal-hal yang benar-benar di luar kehendak Tuhan dan menyakitkan hati Tuhan. Kita melakukan hal itu karena kemerdekaan itu diberikan kepada kita benar-benar untuk kita bisa merdeka selama-lamanya, saudara, dari kutuk dosa yang Tuhan tidak inginkan kita lakukan. Jangan sampai kita jatuh lagi karena tidak berjaga-jaga. Galatia 5 ayat yang ke-13 kita baca, saudara. Galatia 5. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jangan pernah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup kembali dalam dosa, saudara, seperti saya katakan tadi. Tapi kita benar-benar merdeka dan menghargai akan pengorbanan Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dia bangkit, dia merdeka dari kuasa maut, dan kemerdekaan kuasa itulah diberikan kepada kita, dan kita sudah merdeka. Jangan pernah kita memiliki kesempatan lagi untuk hidup di dalam perhambaan dosa, saudara. Betapa kasih karunia Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita. Dia merupakan hyper grace dalam hidup kita yang diberikan kepada kita. Kita harus usaha untuk berjaga-jaga karena kita hidup dalam anugerah Tuhan. Dan kita dapat berdiri teguh dalam Tuhan. Kita dimerdekakan untuk pergi keluar. Ngapain, saudara? Untuk juga memerdekakan banyak orang yang masih memerlukan kemerdekaan itu. Karena mereka masih ada dalam kutuk dosa dan hidup dalam perhambaan dosa dan masih dikuasai oleh kuk perhambaan itu sendiri. Ada banyak orang yang masih menantikan untuk keluar dari perbudakan manusia dan dimerdekakan. Keluar dari kepahitan hati yang saya katakan tadi, kepahitan hati yang terus dipelihara, iri hati yang terus dipelihara, dan juga dalam perbudakan mamon, terus kejar mamon itu yang dipelihara. Ada banyak orang dalam dunia ini masih memerlukan dan menantikan kemerdekaan itu karena mereka tidak mampu keluar dari semua perbudakan itu. Kita lah yang telah dimerdekakan. Tuhan mau datang kepada mereka untuk bisa membantu mereka keluar dari perbudakan dosa dan perhambaan itu. Kita selama 1 tahun lebih hidup dalam kondisi pandemi di Indonesia. Nah, saya merasa bahwa bukan
ini adalah kebetulan, tapi kita melihat bahwa selama pandemi ini semua gereja, termasuk gereja kita juga mengadakan online beberapa kali, buka tutup saudara. Ya, dulu kita tidak mengadakan ibadah online, hanya gereja-gereja, beberapa gereja besar saja yang melakukan ibadah online yang selalu berkesinambungan ada. Tapi hari-hari ini Tuhan izinkan pandemi terjadi, semua gereja mengadakan ibadah online. Saya merasa bahwa kita harus buka mata kita dan pemberitaan Injil ini secara lebar dan luar biasa, saudara. Ya. Ini adalah masa penuaian. Buka mata hati kita, minta kuasa Tuhan untuk belajar, memenangkan banyak jiwa dan menyenangkan hati Tuhan. Kita ditebus dan kita dimerdekakan, bukan hanya untuk duduk manis dan memanaskan kursi gereja Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita dimerdekakan, Tuhan katakan kepada kita bahwa pergi untuk juga memerdekakan banyak orang yang masih perlu dimerdekakan. Biarlah hidup ini boleh menyenangkan hati Tuhan, saudara. Kita ditebus dan kita dimerdekakan harus berdampak untuk banyak orang lain. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Dalam lingkungan keluarga saja. Apa arti kita dimerdekakan dan berdampak? Saudara sebagai seorang ayah, biarlah saudara berdampak sebagai menjadi imam dalam keluarga. Saudara sebagai istri, sebagai seorang ibu, biarlah berdampak untuk kehidupan anak-anak kita semua. Saudara yang sebagai seorang anak, biarlah berdampak untuk hidup takut akan Tuhan. Jangan pernah main-main dengan kemerdekaan Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah hidup kita ini boleh berdampak bagi orang lain, bagi banyak orang, bagi bangsa, bahkan bagi dunia ini. Biarlah hidup kita ini boleh berdampak oleh karena kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Dengan kebangkitannya pagi ini, hidup kita sudah dimerdekakan. Hidup kita harus menjadi dampak bagi banyak orang. Ayat yang terakhir kita akan baca dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-19. Ini merupakan ayat yang terakhir, saudara ya. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Mereka menjanjikan kemerdekaan untuk orang lain, padahal mereka sendiri masih hidup di dalam perhambaan kebinasaan. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita merasa GR, ya. Artinya tanpa sadar kita merasa kita sudah dimerdekakan, padahal kita masih hidup dalam perhambaan kebinasaan itu. Hati-hati, meski kita sudah hidup di dalam pelayanan, ya, kita masih bisa tetap hidup di dalam hamba kebinasaan. Jangan pernah kalah oleh kepahitan hati yang saya katakan tadi, kepahitan oleh karena sakit hati yang berkepanjangan. Jangan pernah kalah dan jangan pernah kita mau direkrut kembali oleh si iblis seperti teroris. Mereka adalah orang-orang yang kecewa, sakit hati dan juga dalam kepahitan. Dan jangan pernah mau lagi hidup dalam ambisi duniawi, saudara. Dan jangan pernah lagi hidup dalam perhambaan mamon, saudara. Jadilah hamba kebenaran dan hidup terus di dalam kebenaran, saudara. Karena kita sudah ditebus dan dimerdekakan oleh satu hal itu. Darahnya yang sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Pagi ini sudah merdeka, saudara. Kenapa kita harus dimerdekakan? Kita harus berjaga dan berdiri teguh. Kita dimerdekakan untuk tetap berdiri teguh. Dan kita dimerdekakan untuk berjaga-jaga. Bahkan kita dimerdekakan untuk pergi kepada orang lain. Agar orang lain juga dapat dimerdekakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapa yang Kau sudah memberikan firman-Mu. Bahwa Engkau sudah bangkit, Engkau sudah merdeka dari kuasa maut, Tuhan. Bahkan kemerdekaan itu sudah memerdekakan kami semua untuk hidup dalam kemenangan Yesus. Biarlah kami kita boleh berdiri teguh sebagaimana firman mengajarkan. Kami harus senantiasa berjaga-jaga untuk tidak lagi direkrut oleh kuasa maut, kuasa belenggu yang membuat kami ada dalam perhambaan Tuhan. Tapi juga biarlah kuasa kemerdekaan membuat kami siap berjalan, pergi keluar, memenangkan banyak jiwa, memerdekakan mereka yang masih hidup dalam belenggu dosa. Mampukan kami Tuhan untuk tetap hidup dalam kebenaran-Mu, melakukan kebenaran, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Bapa, semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, tetap hidup dalam prokes.